Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dani Handayani di channel MATLAB. Video kali ini saya akan ngebahas soal ujian tulis Universitas Gadjah Mada atau UTUL UGM tahun 2019, Matematika Dasar kode 634. Nah, sebelum teman-teman lihat pembahasan di video ini, sebaiknya teman-teman coba dulu soalnya ya. Soalnya nanti akan saya tunjukkan dulu, atau bagi yang mau print nanti PDF-nya silahkan download, linknya ada di deskripsi video ini, serta pembahasan bentuk PDF-nya juga ada. Cek di deskripsi ya. Oke, inilah soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, pembahasan UTUL UGM 2019 Matematika Dasar kode 634. Soal nomor 1. Perbandingan jumlah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di suatu perusahaan adalah 1 berbanding 9. Jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetap adalah 2,4 juta rupiah dan penghasilan tahunan rata-rata pegawai tidak tetap adalah 1,8 juta rupiah, maka penghasilan tahunan rata-rata seluruh pegawai adalah, ini ada soal statistika ya. Kita kasih tanda dulu ya teman-teman. Di sini yang diketahui adalah perbandingan jumlah pegawai tetap. Pegawai tetapnya berarti 1 perbandingannya, dan pegawai tidak tetapnya di sini adalah 9. Oke. Dan penghasilan rata-rata pegawai tetap itu 2,4 juta rupiah. Sementara penghasilan pegawai tidak tetap adalah 1,8. Oke. Nah, di sini akan saya misalkan pegawai tetap itu karena perbandingannya 1 berbanding 9. Jadi banyaknya pegawai tetap di sini saya misalkan 1N. Ya, pegawai tetap itu jumlahnya adalah 1N atau N. Pegawai tidak tetap jumlahnya karena di sini 9 berarti saya misalkan 9N. Maka perbandingan pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap adalah N berbanding 9N atau 1 berbanding 9. Jadi jumlah seluruh pegawai berapa? Ya N tambah 9N. Ngerti ya? Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap berarti 10N. Nah, di sini berarti rata-rata keseluruhan itu banyaknya pegawai tetap kalikan dengan rata-rata penghasilan pegawai tetap, berarti N kali 2,4 atau 2,4 ini penghasilan pegawai tetap kan, dikalikan banyaknya pegawai tetap dikali N, ditambah penghasilan pegawai tidak tetap 1,8 kali banyaknya pegawai tidak tetap yaitu 9N, lalu dibagi jumlah keseluruhan pegawai 10N. Oke. Di sini kita peroleh 2,4 kali N 2,4N ditambah 1,8 kali 9N. Berapa? 16,2 ya. 16,2N dibagi 10N. Sama dengan 2,4 ditambah 16,2, 18,6 ya. 18,6N dibagi 10N, kita coret aja N-nya. 18,6 kita bagi 10 itu 1,86. Jadi rata-rata keseluruhan adalah 1,86 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 2, masih di pembahasan UTUL UGM 2019 Matdas kode 634. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x minus 1 per x tambah 1. Yang ditanyakan adalah nilai
F inverse komposisi F inverse setengah adalah, nah di sini saya akan kasih cara cepat ya bagi teman-teman. Jika ada suatu fungsi fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, ini catat ya. Nyari inverse-nya kalau bentuknya kayak gitu, f inverse x, caranya gampang. Teman-teman tukar antara A dengan D tapi berubah tanda ya. A dengan D tukar posisi, di sini menjadi negatif dx. Jadi D-nya pindah ke posisi A, cuman dia berubah tanda. Kalau awalnya positif jadi negatif. Negatif dx tambah B, B-nya tetap. Bawahnya cx, A-nya juga sama pindah ke D dan berubah tanda min A. Nah, ini cara menginverskan fungsi yang bentuknya seperti itu. Cara gampang. Jadi, untuk soal ini, fungsi fx, ini kan fungsi fx. Fungsi f inverse-nya, inverse fungsinya, f inverse x itu bisa kita cari gampang, berarti 2 dengan 1 kita tukar posisi ya. Ini positif 1 pindah ke sini jadi min 1. Jadi min 1x atau min x dikurangi 1 per x, 2-nya pindah ke sini berubah jadi negatif. X min 2. Nah, ini f inverse x-nya. Oke. Nah, kita akan mencari f inverse komposisi f inverse setengah. F inverse komposisi f inverse setengah. Nah, ini sama aja dengan f inverse dalam kurung f inverse setengah. Ya. Jadi kita akan mencari f inverse setengah dulu. Kita cari f inverse setengah. Artinya kita memasukkan atau mengganti nilai x di sini dengan setengah. Jadi negatif x menjadi negatif setengah dikurangi 1 per, ini berapa? Setengah dikurangi 2. Nah, kalau teman-teman mendapatkan bentuk pecahan kayak gini, caranya kita hilangkan bentuk pecahannya. Kita kali aja setengah biar jadi bilangan bulat, kita kali 2 aja ya. Kita kali 2 per 2. Maka kita peroleh negatif setengah kali 2 itu negatif 1. Negatif 1 kali 2 negatif 2. Bawahnya setengah kali 2 itu 1. Dikurangi 2 kali 2 4 sama dengan negatif 3 per 1 dikurangi 4 negatif 3. Ini nilainya 1. Jadi kita tahu bahwa f inverse setengah itu nilainya adalah 1 ya. Sekarang kita akan mencari f inverse. F inverse setengahnya kita ganti dengan 1 ya. Sekarang kita akan mencari f inverse 1. Caranya masukkan 1 ke sini. F inverse 1 berarti negatif x itu negatif 1 dikurangi 1 per x dikurangi 2. 1 dikurangi 2. Ini negatif 1 dikurangi 1 itu negatif 2 per 1 dikurangi 2 negatif 1. Jadi jawabannya adalah 2. Oh, ternyata jawabannya adalah 2. Jawabannya B. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Di sini ada soal tentang limit. Limit x mendekati 1 dari akar pangkat 3 dari 9x min 9 per akar pangkat 3 dari x min 1 dipangkatkan 1 per 3. Nah, bentuk ini kita ubah dulu ya. Akar pangkat 3 ini kalau kita ubah ke bentuk pangkat, sama aja dengan 9x min 9 pangkat 1 per 3, ya enggak? Jadi ini kita ubah bentuknya limit x mendekati 1. Ini kita ubah menjadi bentuk pangkat, jadi 9x min 9 pangkat 1 per 3. Bawahnya akar pangkat 3 dari x juga kita ubah ya menjadi x pangkat 1 per 3 aja, dikurangi 1 pangkat 1 per 3. Nah, teman-teman lihat dalam bentuk pecahan ini, pembilang dan penyebut itu sama-sama pangkat 1 per 3 ya. Jadi ini bisa kita ubah menjadi limit x mendekati 1 dalam kurung 9x min 9 per x pangkat 1 per 3 dikurangi 1 pangkatnya 1 per 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan salah satu sifat limit ya. Kalau ada limit fx, limit x mendekati mendekati a misalkan dari fx pangkat n ya, teman-teman bisa pangkatnya itu dikeluarin. Jadi ini menjadi limit x mendekati a dari fx
Nah, pangkatnya di sini. Jadi teman-teman kerjakan dulu limitnya, nanti hasilnya baru dipangkatkan gitu. Ya. Jadi ini akan menjadi limit X mendekati 1 dari 9 X min 9 per X pangkat 1/3 dikurangi 1 pangkat 1/3. Oke? Nah, kita coba substitusi dulu satu ke sini ya. 9 kali 1, 9. 9 dikurangi 9, 0. Kemudian yang penyebut juga bawahnya, 1 pangkat 1/3 itu 1, dikurangi 1, 0. Ternyata 0/0. Karena hasilnya 0/0, kita lanjut ke turunan aja ya. Kita kerjakan dengan turunan. Ini akan menjadi limit X mendekati 1. Kita turunkan atas dan bawahnya. Turunan dari 9X min 9 itu berapa? Itu 9. Turunan dari X pangkat 1/3 min 1 itu berapa? 1/3 X pangkat 1/3 dikurangi 1, negatif 2/3 ya. Oke, dipangkatkan 1/3. Kita lanjut. Sekarang kita substitusi satunya menjadi 9 per 1/3. Ini X-nya kan ganti dengan 1. 1 pangkat negatif 2/3 itu tetap 1. 1 kali 1/3, 1/3. Dipangkatkan 1/3. 9 dibagi 1/3 berapa? 27 ya. 27 pangkat 1/3. 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kan dikali. 3 kali 1/3 itu 1. Jadi 3 pangkat 1. Maka jawabannya adalah 3. Jawabannya adalah D. Oke, masih di pembahasan utul UGM 2019 Matdas kode 634. Sekarang kita bahas soal nomor 4. Diketahui fx sama dengan akar x kuadrat min ax tambah b. Jika f1 sama dengan f aksen 1 sama dengan 2, maka berapakah nilai a tambah b? Oke, kita di sini dikasih tahu bahwa f1 itu nilainya 2 dan f aksen 1 juga sama nilainya 2. Kita gunakan f1 dulu ya. F1 sama dengan 2. F1 itu artinya kita mengganti setiap nilai X dengan angka 1. Jadi F1 itu akar, ini kita ganti dengan 1 ya. 1 dikuadratkan 1 A kali X. A kali 1 A min A berarti tambah B sama dengan 2. Kita dapat ini ya. Nah, untuk menghilangkan akar kita bisa kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri ini kita kuadratkan menjadi 1 min A tambah B. Ruas kanan 2 dikuadratkan sama dengan 4. Jadi kita dapat min A tambah B sama dengan 4 kurangi 1, 3. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Oke. Kemudian berikutnya kita gunakan F aksen 1 sama dengan 2. Ya. Berarti kita harus nyari F aksen 1 dulu, F aksen X dulu ya. F aksen itu artinya turunan. Saya kasih trik ya, silakan teman-teman catat. Kalau misalnya ada fx sama dengan bentuk akar kuadrat sama dengan U, nuruninnya itu gampang. F aksen X, teman-teman pertama turunkan dulu isi di dalam akarnya menjadi U aksen. Lalu bawahnya itu bentuk akar yang ada pada soal, 2 akar U, cuman kita tambahin angka 2 di depannya ya. Jadi untuk bentuk ini fx sama dengan akar x kuadrat min ax tambah b. Kalau kita turunkan, maka turunannya f aksen x. Pertama turunkan dulu isi di dalam akarnya. X kuadrat min ax tambah b kita turunkan menjadi 2x min a. Lalu bawahnya tulis lagi akar ini, cuman kita tambahin angka 2 di depannya. 2 akar x kuadrat min ax tambah b gini. Nah, ini turunannya. Oke, sekarang kita gunakan f aksen 1 sama dengan 2. F aksen 1 itu nilainya 2. F aksen 1 berarti setiap nilai x di sini kita ganti dengan 1 ya. 2 kali 1 2 min a per bawahnya 2
akar ini kita ganti juga dengan 1 dikuadratkan 1 min A kali 1A ditambah B, nilainya sama dengan 2. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Tadi kita udah dapat bentuk ini. Mana? Yang sebelah sini. Ya. Tadi kita udah dapat ini bahwa akar 1 min A tambah B itu nilainya 2. Di sini kita dapat akar 1 min A tambah B. Jadi ini nilainya adalah 2 ya. Jadi ini bisa kita ganti dengan 2. Jadi 2 min A per 2 kali akar ini kita ganti dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 2. Oke. Jadi kita dapat 2 min A per 4 sama dengan 2. Kedua ruas kita kali 4, jadi 2 min A sama dengan 2 kali 4, 8. Negatif A sama dengan 8 dikurangi 2, 6. Jadi A-nya adalah negatif 6. Kita udah dapat nilai A-nya. Sekarang kita akan mencari nilai B-nya. Nyari nilai B, kita substitusi ke persamaan 1 yang tadi kita udah dapat. Negatif A tambah B sama dengan 3. Ya, A-nya diganti dengan negatif 6. Jadi negatif A, negatif 6 ditambah B sama dengan 3. 6 tambah B sama dengan 3. Jadi B-nya berapa? 3 dikurangi 6, negatif 3. Nah, sekarang kita cari A tambah B. Yang ditanyakan adalah A tambah B. A-nya negatif 6 ditambah B-nya negatif 3. Maka jawabannya adalah negatif 9. Negatif 9, jawabannya A. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Masih di pembahasan utul UGM 2019 Matdas kode 634. Ini tentang barisan dan deret. Diketahui 3 bilangan real A, B, dan C dengan C kurang dari A membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya adalah negatif 14. Dan hasil perkaliannya adalah 216. Yang ditanyakan adalah nilai C-nya. Oke, A, B, C itu barisan geometri. A, B, C itu barisan geometri. Ciri dari barisan geometri adalah suku berikutnya merupakan hasil kali dari suku sebelumnya terhadap rasio ya. Jadi kalau suku pertama ini A, maka suku berikutnya B ini adalah A kali rasio atau AR. Dan suku ketiga C ini suku kedua kali rasio atau AR kuadrat. Atau boleh juga karena suku keduanya di sini B, maka ini adalah B kali R, BR. Nah, di sini saya ingin semuanya variabelnya sama. Jadi kalau suku ketiga ini B kali R, maka ini kita tetap B dan ini juga A-nya itu kita ganti dengan B. Ya, saya ulangi. Ini suku kedua itu kan AR, B itu sama dengan AR, B itu sama dengan AR. Oke? Berarti kalau gitu B dibagi R itu sama dengan A. Oke? Jadi A itu bisa kita ganti dengan BR. Jadi ABC ini bisa kita misalkan A-nya kita ganti dengan B per R. B per R. Suku keduanya tetap B. Suku ketiga itu sama aja dengan suku kedua kali rasio kan. Berarti BR. Nah, ini yang kita misalkan ya. Jadi kita misalkan ketiga suku itu adalah B per R, B, dan BR. Oke. Membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya itu negatif 14. Ini kalau kita jumlahkan B per R ditambah B kemudian ditambah BR itu jumlahnya adalah negatif 14. Dan hasil perkaliannya adalah 216. Sekarang hasil kalinya. Hasil kalinya B per R kita kali dengan B kemudian kita kali dengan BR, hasilnya adalah 216 ya. B kali BR lalu dibagi R. R-nya kan kita coret aja ya. Ini kita coret berarti menjadi B pangkat 3. B pangkat 3 sama dengan 216. Jadi B-nya berapa? Akar pangkat 3 dari 216 itu 6 ya. Oh, dapat ternyata B-nya itu 6. Nah, jadi B di sini bisa kita ganti dengan 6. 6 per R ditambah 6 ditambah 6R sama dengan negatif 14. Oke. Semua ruas kiri dan ruas kanan kita kali aja dengan R.
kita kali R, 6R kita kali R itu 6, ditambah ini kita kali R, 6R ditambah 6R kali R, 6R kuadrat sama dengan negatif 14R. Paham ya? Kedua ruas ini kita kali R. Kita pindah ruaskan, jadi kita dapat 6R kuadrat, 6R ditambah 14R, 20R, kemudian ditambah 6 sama dengan 0. Jadi kita peroleh ini persamaan kuadrat. Kita lanjut. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi berapa? Kita bagi 2. Jadi kita peroleh 3R kuadrat ditambah 10R ditambah 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, A-nya itu 3 menjadi 1/3, 3R, 3R sama dengan 0. Teman-teman cari dua buah bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya 10, kalau dikalikan itu sama dengan 3 kali 3, 9. Berapa? 9 dan 1. Plus 9 plus 1. Sepertiga kali 3R, R. Sepertiga kali 9, 3. Ini 3R tambah 1 sama dengan 0. Jadi R-nya itu sama dengan negatif 3. Atau R-nya sama dengan negatif 1/3. Oke. Nah, tadi kita kan udah dapat barisan bilangan itu adalah B per R. B-nya berapa tadi? B-nya itu kan 6. Berarti 6 per R. 6 per R, terus 6, terus BR, 6R. Nah, ketiga barisan bilangan itu yang ini. Sekarang kita uji coba untuk setiap R yang kita dapat. Untuk R sama dengan negatif 3. Coba, berarti barisan bilangannya berapa? 6 dibagi negatif 3, negatif 2, 6. 6 kali negatif 3, negatif 18. Ini kalau R-nya negatif 3. Yang kedua, kalau R-nya itu negatif 1/3. 6 dibagi negatif 1/3, negatif 18. 6 kali negatif 1/3, negatif 2. Sementara pada soal itu diketahui bahwa C itu lebih kecil daripada A. Jadi jawabannya yang mana? Yang ini kan, ini A-nya negatif 2, C-nya negatif 18. Sementara kalau yang ini A-nya negatif 18, C-nya negatif 2, tidak memenuhi. Jadi jawabannya adalah yang ini. Yang ditanyakan adalah nilai C-nya. Yang paling kecil C-nya adalah negatif 18. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Di sini ada soal tentang matriks. Jika matriks A, elemen-elemennya 1, X, Y, dan Z, dan K merupakan skalar sehingga A ditambah kali A pangkat T. A pangkat T itu artinya matriks transpos dari A ya. K kali A transpos sama dengan negatif 1, 5, negatif 7, negatif 2. Nah, di sini diketahui matriks A, kita cari dulu A transposnya. A transpos itu teman-teman menukar antara baris dengan kolom. Jadi kalau baris pertama itu 1 dan X, ini kita ubah menjadi kolom pertama, 1 X. Baris kedua Y dan Z itu kita ubah menjadi kolom kedua, Y, Z. Jadi ini adalah A transposnya. Nah, sekarang kita pakai yang ini. A ditambah K kali A transpos sama dengan matrik ini ya. Nah, matrik A-nya di soal kan udah ada. A itu 1X, 1X, Y, dan Z. Ditambah K kali A transpos. K, A transposnya kita udah dapat 1YXZ, 1Y, X, dan Z. Ini harus sama dengan yang ini kan. A tambah K A transpos itu yang ini. Ya, negatif 1, 5, negatif 7, negatif 2. Oke, 1X, Y, Z ditambah, karena K ini skalar, kalau dikali skalar itu berarti setiap elemen matriks itu kita kali dengan skalar tersebut. 1 kali K itu K, Y kali K, KY, kemudian X kali K, KX, Z kali K, KZ. Ini masih sama, negatif 1, 5, negatif 7, negatif 2,
sama dengan, nah bagian ini kita jumlahkan ya. Cara menjumlahkan itu teman-teman jumlahkan yang elemennya letaknya sama ya. Kiri atas dengan kiri atas, 1 ditambah K tambah 1, X ditambah KY, ya X tambah KY. Kemudian Y ditambah KX, Y plus KX. Kemudian Z ditambah KZ, Z plus KZ. Oke, nah sekarang kita gunakan kesamaan dua buah matriks. Matriks yang letaknya sama maka nilainya harus sama. Misalkan yang ini kiri atas, dia nilainya harus sama dengan kiri atas. K tambah 1 nilainya adalah negatif 1. K tambah 1 sama dengan negatif 1. Maka K-nya berapa? Oh ternyata negatif 1 dikurangi 1, K-nya negatif 2. Oke, kita udah dapat nilai K-nya. Sekarang kita cari yang mana? Yang ditanyakan X, Y, Z ya. Nah yang ini nih, kanan atas dengan kanan atas. X ditambah KY, X ditambah KY. K-nya berapa? K-nya kan negatif 2. Langsung aja kita ganti. Negatif 2 kali Y, negatif 2Y. Negatif 2Y sama dengan X tambah KY tuh yang ini, berarti sama dengan 5. Ini kita simpan. Kemudian kita dapat, kita sebut aja ini persamaan 1 ya. Kemudian yang bawah, kiri bawah, Y tambah KX, Y ditambah KX. K-nya itu negatif 2. Berarti langsung aja kita ganti. Negatif 2X sama dengan negatif 7. Negatif 7. Ini persamaan 2. Kemudian yang bawah, Z tambah KZ, Z, K itu negatif 2. Berarti ini negatif 2Z sama dengan negatif 2. Nah kalau ini bisa langsung kita selesaikan ya. Z dikurangi 2Z itu negatif 1Z. Negatif Z sama dengan negatif 2. Maka Z sama dengan 2. Kita udah dapat Z-nya. Oke, sekarang kita tinggal mencari nilai X dan Y dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan satunya X min 2Y sama dengan 5. Dan persamaan 2-nya adalah, ini kita balik X dulu ya. Negatif 2X ditambah Y. Negatif 2X ditambah Y sama dengan negatif 7. Negatif 7. Oke, ini akan saya tambahin. Saya tambah. X ditambah negatif 2X itu negatif X. Kemudian negatif 2Y ditambah Y itu negatif Y. Sama dengan 5 tambah negatif 7 itu negatif 2. Oke, sekarang kita kali negatif semuanya, maka akan menjadi X tambah Y sama dengan positif 2. Oke, kita udah dapat X tambah Y-nya 2. Sementara yang ditanyakan di soal adalah X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z. X tambah Y ini nilainya kita udah dapat 2, tinggal ditambah Z-nya. Z-nya juga nilainya adalah 2. Maka X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Di sini ada soal trigonometri. Jika cos alfa sama dengan 1/3, maka berapakah nilai dari sin pi tambah alfa ditambah sin pi per 2 tambah alfa per tan alfa? Nah, kita akan menggunakan relasi sudut ya, teman-teman udah belajar kan? Sin pi tambah alfa, sin pi tambah alfa itu sama aja dengan ini berarti pi itu kan 180 derajat ya. 180 derajat ditambah alfa berarti ini di kuadran 3. Di kuadran 3 sin itu negatif, berarti ini sama dengan negatif sin alfa. Kemudian kita akan mencari yang ini. Sin pi per 2, pi per 2 ditambah alfa. Nah, kalau ini di kuadran 2 sin itu positif. Karena di sini pi per 2 atau 90 derajat, sin itu berubah menjadi cos. Cos alfa. Nah, oke, jadi kita akan mencari nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Yang ada adalah cos. Kita cari sin dan tannya. Oke. Nah, kita tulis dulu soalnya. Sin pi per alfa, sin pi tambah alfa ya, sin pi tambah alfa ditambah sin pi per 2 ditambah alfa per tan alfa itu sama aja dengan
Sin pi tambah alfa kita ganti menjadi negatif sin alfa. Negatif sin alfa ditambah sin pi per 2 tambah alfa itu cos alfa tambah cos alfa per tan alfa. Oke. Nah, karena yang diketahui adalah cos alfa saja, bagaimana cara mencari sin dan tan? Teman-teman gunakan segitiga siku-siku aja. Konsep dasar dari trigonometri. Ya. Segitiga siku-siku. Misalkan ini alfanya di sini. Di sini diketahui cos alfa. Cos itu samping per miring. Samping sudut yang ini per miringnya. Miring itu hipotenusanya. Berarti sampingnya 1, miringnya 3. 1, 3. Karena yang diketahuinya cos. Maka dengan Pitagoras kita bisa dapat ini berapa nih? Akar dari 3 kuadrat 9 dikurangi 1 akar 8 ternyata. Ya, akar 8. Jadi dari sini kita bisa dapat sin alfanya berapa? Sin itu demi depan per miring, akar 8 per 3. Ya, kemudian tan alfa juga bisa kita cari. Tan itu desa depan per samping, depannya akar 8, sampingnya 1, berarti akar 8. Nah, tinggal kita masukkan aja ke sini, teman-teman. Negatif sin alfa berarti negatif akar 8 per 3. Ya, negatif sin alfa ditambah cos alfa, cos itu 1 per 3 per bawahnya tan alfa, tan itu akar 8. Akar 8. Nah, kita kali aja dengan, untuk menghilangkan pecahan, kita kali aja dengan 3 per 3. Yang atas kita kali 3, berarti negatif 8 per 3 kali 3 itu negatif akar 8 ya. Akar 8 ditambah 1 per 3 kali 3 itu 1, bawahnya 3 akar 8. Oke, kita lanjut. Akar 8. Akar 8 itu kan sama aja dengan akar 4 kali 2 kan. Akar 4-nya itu 2, berarti ini 2 akar 2. Ya. Negatif akar 8, negatif 2 akar 2 ditambah 1, bawahnya negatif 3 kali 2 akar 2, 6 akar 2. Kita rasionalkan kali dengan akar 2 per akar 2. Berarti yang ini akar 2 kali negatif 2 akar 2. Berarti negatif 2 kali 2 ya. Negatif 4 tambah akar 2. Bawahnya akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 kali 6, 12. Atau ini bisa kita tulis menjadi akar 2 min 4 per 12. Akar 2 min 4 per 12. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Masih pembahasan UTUL UGM 2019 Matdas kode 634. Dari angka 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 9. Berarti di sini ada 10 bilangan ya, 0 sampai 9. Disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Bilangan ratusan berarti terdiri dari 3 digit. Oke. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5. Nah, teman-teman harus tahu ciri bilangan kelipatan 5 itu gimana. Kalau kelipatan 5 itu satuannya itu 5, kalau enggak 5 0. Ya, contohnya 10, 20 itu kan 0 satuannya. Atau yang kelipatan 5 itu yang satuannya 5, 5, 15, 25, 35 dan seterusnya. Oke. Jadi cirinya satuannya itu 5 atau 0. Jadi kita bagi kasus. Ya. Kasus yang pertama kalau satuannya 5. Yang satuannya 5. Bilangan itu kan 3 digit ratusan ya. 3 digit. Jadi di sini satuan hanya ada satu pilihan. Ya, 5 aja. Jadi kita bagi kasus pertama kalau satuannya 5 berarti satuannya hanya ada satu cara milih satuan, hanya 5 saja. Sementara untuk ratusan dan puluhan karena di sini bilangannya tidak ada yang muncul berulang, oke. Di sini ada 10 bilangan, udah dipakai 1 ya. Maka yang boleh ratusan berapa? 9. Logikanya 9 kan? Tapi ingat di sini ada 0 nih. 0 itu gak boleh sebagai ratusan, gak mungkin kan ada 0 ratus gitu.
Berarti di sini ada 8 pilihan untuk ratusannya, ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5 gak boleh karena dia khusus untuk satuan dan seterusnya sampai 9. Lalu untuk puluhan, no boleh untuk puluhan. Dari 10 bilangan ini udah kita pakai 2, satu untuk satuan, satu untuk ratusan. Jadi sisanya ada 8 lagi. 8 pilihan untuk puluhan. Jadi yang satuannya 5 ada sebanyak 64 bilangan. Oke, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kalau satuannya 0. Yang satuannya 0, kita pakai filling slot lagi ya. Yang satuannya 0, untuk satuan itu hanya ada satu pilihan, 0 aja. Ya. Nah, karena 0 udah jelas kepake untuk satuan, maka untuk puluhan dan ratusan itu ada bilangan 1 sampai 9. Jadi untuk ratusan 1 sampai 9 ada 9 pilihan. Udah dipakai 2 untuk satuan dan ratusan. Untuk puluhan berarti ada 8 pilihan. Ya, berapa? 9 kali 8 72. Oke. Nah, sekarang berapa karena di sini yang ditanyakan adalah peluang, kita juga harus menghitung semua kemungkinannya. Semua kemungkinan. Bilangan yang tersusun adalah 3 digit. Nah, sekarang kita nggak pakai syarat apapun ya. Semua kemungkinannya. Untuk ratusan berapa? Dari 9 bilangan, boleh menjadi ratusan itu 1 sampai 9. Ada 9 pilihan. Untuk puluhan, dari 10 bilangan udah kepakai 1, berarti tinggal 9 lagi. Untuk satuan udah dipakai 2, berarti 8 ya. Jadi peluang merupakan kelipatan 5 itu berapa? 64 tambah 72. Bawahnya 9 kali 9 kali 8. Ini nggak usah dicari berapa ya. Kita tulis aja 9 kali 9 kali 8 aja. Nah, ini juga 64 itu bisa kita ubah menjadi 8 kali 8 ya. 8 kali 8. Nah, 72 juga ini 8 kali 9. 8 kali 9. Bawahnya karena ada 8-nya, ini 8 kali 81. Oke, 9 kali 9 kan 81 kali 8. Nah, saya keluarkan aja 8-nya. 8 kali dalam kurung 8 tambah. Ini kita keluarkan 8-nya berarti 9 ya. Per bawahnya 8 kali 8, 1. Jadi kita coret 8-nya. 8 tambah 9, 17 per 8, 1. 17 per 81. Jawabannya adalah B. Oke, kita bahas soal nomor 9. Diberikan bilangan positif M dan N. Jika MX tambah NY sama dengan 1, maka nilai maksimum XY adalah. Nah, saya ini akan ubah dulu. MX tambah NY saya ubah menjadi X sama dengan, atau teman-teman boleh juga menjadi N sama dengan ya. MX tambah NY sama dengan 1, saya ubah menjadi X sama dengan, NY nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi MX sama dengan 1 dikurangi NY. Kedua ruas kita bagi dengan M. X sama dengan 1 min NY per M. Oke. Nah, di sini kita akan mencari nilai maksimum XY. Misalkan XY itu sebagai L. L sama dengan X kali Y. X-nya kita ganti dengan ini. Ya, jadi tujuannya kita akan mengubah XY ini menjadi satu variabel. Ya. XY kita ganti X-nya dengan 1 dikurangi NY per M. Lalu kita kalikan dengan Y sama dengan 1 kali Y. Y dikurangi NY kali Y, NY kuadrat dibagi M. Atau ini bisa kita tulis, ini kan 1 koefisiennya, 1 dibagi M, 1 per M. Y dikurangi N per MY kuadrat. Ya, atau dengan yang ini ya. Nah, di sini ditanyakan adalah maksimum. Kita bisa menggunakan turunan. Maksimum itu ketika turunannya sama dengan 0. Ini kita turunkan karena M ini adalah sebuah
nilai ya, sebuah bilangan positif. 1 per M Y kita turunkan menjadi 1 per M. Kemudian dikurangi N per M Y kuadrat diturunkan 2 kali N per M itu 2N per M Y sama dengan 0. Oke. Kedua ruas kita kali aja dengan M. 1 per M kita kali M itu 1. 2N per M kali M itu 2N. Y, 0 kali M masih tetap 0. Jadi kita dapat negatif 2N Y sama dengan 1 pindah jadi negatif 1. Atau NY, atau kita jadikan Y aja ya. Y sama dengan negatif 1 dibagi negatif 2N. 1 per 2N. Nah artinya gini, nilai ini X ya, dia akan maksimum ketika nilai Y-nya itu sama dengan 1 per 2N. Nah sekarang kita akan mencari nilai maksimumnya ya. Kita masukkan aja ke sini ya. Kita kan udah dapat bahwa L atau XY itu sama dengan 1 per MY dikurangi N per MY kuadrat. N per MY kuadrat. Nah sekarang kita ganti Y-nya dengan 1 per 2N. 1 per M kali Y, Y-nya itu 1 per 2N dikurangi N per M kali Y kuadrat. 1 per 2M dikuadratkan itu 1 per 4N kuadrat. Oke. Nah bagian sini N kuadrat itu kan N kali N dibagi N. Ini kita coret aja kuadratnya. Sama dengan 1 per M kali 2N 2MN dikurangi 1 per 4MN. Nah, agar ini bisa dikurangi ya, penyebutnya harus sama. Jadi atas bagian kiri ini kita kali dengan 2 per 2, atas kali 2, bawah kali 2 menjadi 2 per 4MN dikurangi 1 per 4MN. Nah, penyebutnya udah sama, tinggal kita kurangi 2 dikurangi 1 per 4MN. Jadi jawabannya ini 1 per 4MN. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10. Jika basis 9 log X min 1 dikuadratkan dikurangi basis 9 log X min 1 kuadrat sama dengan A. Nah, ini beda ya antara kuadrat yang kiri dengan yang kanan. Kalau kuadrat kiri ini keseluruhan logaritma dikuadratkan. Kalau yang kanan ini yang dikuadratkannya hanya numerusnya saja. Oke, nah teman-teman kita gunakan salah satu sifat logaritma. Kalau ada basis A log B pangkat N, ini sama aja dengan N kali basis A log B, di mana N itu adalah pangkat dari numerusnya. Seperti angka 2 ini adalah pangkat dari numerusnya. Jadi soal ini bisa kita ubah menjadi basis 9 log X min 1 kuadrat. Nah, pangkat pada numerusnya kita pindah ke depan. Jadi 2 kali basis 9 log X min 1. A-nya pindah ruas ke kiri menjadi min A sama dengan 0. Selanjutnya saya akan misalkan basis 9 log X min 1 ini sebagai P misalkan. Maka persamaan ini menjadi P kuadrat dikurangi 2P dikurangi A sama dengan 0. Nah, di soal dikatakan bahwa tepat memiliki satu penyelesaian. Di persamaan kuadrat, kalau persamaan kuadrat itu memiliki satu penyelesaian ya, kalau misalnya persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki satu penyelesaian, maka diskriminannya itu sama dengan 0. D harus sama dengan 0. D itu B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, sama dengan 0. Berarti di sini kita gunakan diskriminan B kuadrat, B-nya negatif 2. Negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali A. Di sini 1 kali C-nya itu negatif A sama dengan 0. Jadi negatif 4 dikuadratkan 4. Min 4 kali 1 kali min A. Jadi plus 4A sama dengan 0. Oke. Jadi 4A sama dengan negatif 4. Maka A-nya adalah negatif 1. Ya, A-nya adalah negatif 1. Oke, sekarang kita akan mencari penyelesaiannya.
Kita ganti A-nya dengan negatif 1. Jadi persamaan kuadrat ini menjadi P kuadrat min 2P. A-nya ganti dengan negatif 1. Berarti negatif A akan menjadi plus 1. Sama dengan 0. Paham ya? Min A. A-nya min 1. Berarti min minus 1. Sama aja dengan plus 1. Ini kita faktorkan. Ya. Atau ini langsung aja karena ini memiliki satu penyelesaian. P kuadrat min 2P tambah 1 itu sama aja dengan P dikurangi 1. P dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 0. P min 1 sama dengan akar dari 0. 0 maka P sama dengan 1. Nah, P itu apa? P itu tadi kita pemisalan dari 9 log X min 1 kan? Ya, jadi 9 log X min 1 itu sama dengan P kan tadi. P-nya itu 1. Oke, logaritma kalau A log B sama dengan C, ini artinya A pangkat C sama dengan B, gitu kan. Jadi kita dapat 9 pangkat 1 sama dengan X dikurangi 1. 9 pangkat 1, 9. Ya, min 1 pindah ruas jadi tambah. 9 tambah 1 sama dengan X. Jadi X sama dengan 10. Di sini X itu sama dengan B. Jadi kita dapat bahwa B sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah A tambah B. A tambah B. Tadi A-nya itu negatif 1 ditambah B-nya 10. Jadi A tambah B adalah 9. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itulah soal UTUL UGM 2019. Ya, saya baru bahas 10 soal. Untuk soal nomor 11 sampai 20 saya bahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian dapat informasi ketika kita update video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.